Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat-sehat ya. Kali ini gue akan ngebahas tentang kekuatan pikiran yang materinya gue ambil dari buku ini, Terapi Berpikir Positif, karya Dr. Ibrahim El-Fiqi. Jadi gue pengen berterima kasih sama buku ini karena gue adalah seseorang yang sering banget memikirkan sesuatu yang sebenarnya gak perlu gue pikirin sama sekali gitu. Ya udah, langsung aja ke pembahasannya. Jadi kalau kata buku ini, pikiran itu adalah kekuatan yang sangat dahsyat banget. Dan dituliskan di buku ini bahwa Victor Hugo mengatakan pikiran itu adalah kekuatan yang sangat efektif. Tanpa pikiran, kekuatan itu hanya besar saja, tidak efektif. Jadi kan kalau misalnya nggak efektif kayak gimana gitu ya, rada percuma aja gitu. Misalnya kayak kita belajar berjam-jam, tapi kita belajarnya itu nggak efektif, jadi ilmu yang kita dapatkan itu ya nggak akan maksimal juga. Tapi lain kalau misalnya kita belajar 1 jam atau 2 jam, tapi belajarnya kita itu efektif. Bisa jadi ilmu yang kita dapat itu lebih banyak daripada ilmu pas kita belajar berjam-jam tapi nggak efektif gitu. Lalu selanjutnya, menurut ilmu psikologi sosial, ilmuannya mendefinisikan bahwa berpikir adalah bagian paling penting yang bisa membedakan manusia dari hewan, tumbuhan, dan benda mati. Jelas dong ya, karena cuman manusia aja yang punya akal untuk berpikir, hewan sama tumbuhan itu nggak punya gitu. Dan dengan begitu seharusnya kita sebagai manusia itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang nggak bermanfaat. Tapi kebanyakan dari kita ternyata masih merasa kesulitan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang nggak bermanfaat. Atau mungkin sebenarnya terkadang kita tuh tahu gitu, kita bisa ngebedain mana yang baik dan yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang nggak bermanfaat, tapi kita tetap melakukan sesuatu yang nggak bermanfaat. Jadi istilahnya kayak kita itu udah dikasih tahu, terus kita tuh tahu, tapi kita nggak mau tahu. Kayak kita udah dikasih nikmat buat tahu tapi nggak bersyukur gitu. Selanjutnya, pikiran kita itu juga sangat berpengaruh untuk keberlangsungan hidup kita, seperti ucapan kita, perbuatan kita, dan juga perasaan kita. Banyak dari kita yang menginginkan sebuah kesuksesan, tetapi banyak juga dari kita yang sering mengawali segala sesuatu itu dengan pikiran yang negatif. Padahal pikiran yang negatif itu tidak akan membawa kita kepada kesuksesan yang kita inginkan. Malah pikiran yang negatif itu akan membawa kita pada akhir yang petaka untuk keberlangsungan hidup kita. Contohnya, misalnya kita pengen bisnis tapi kita udah takut bangkrut duluan, sampai akhirnya kita tuh nggak mulai-mulai tuh bisnisnya. Artinya kita takut akan kegagalan atau kita tidak mau menerima sebuah konsekuensi. Jika kita tidak bisa menerima sebuah konsekuensi, maka kita juga tidak akan pernah bisa membuat sebuah keputusan. Karena sebuah keputusan itu selalu sepaket dengan konsekuensinya. Jika kita tidak pernah membuat keputusan atau kita tidak pernah mau untuk membuat keputusan, maka kita juga tidak akan pernah mau untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena mencoba sesuatu yang baru itu adalah bagian dari membuat keputusan. Kesimpulannya, bagaimana kita bisa sukses jika kita tidak mencoba sesuatu yang baru? Dan bagaimana juga kita bisa sukses jika kita hanya bermodalan pikiran yang negatif saja. Selanjutnya, di dalam buku ini juga dituliskan, dalam Aladdin Factor karya Jack Canfield dan Mark Victor Hansen, kurang lebih pelafalannya kayak gitu ya, tapi nggak tahu juga kalau salah. Ditemukan informasi bahwa setiap harinya manusia itu memiliki 60.000 pikiran, bahkan bisa lebih. 60.000 pikiran, banyak banget kan? Nah, dari 60.000 pikiran itu yang dibutuhkan oleh pikiran kita adalah pengarahan. Siapa yang bisa mengarahkannya? Ya diri kita sendiri, karena kan pikiran kita milik kita. Mau diarahkan kemana pikiran kita? Mau diarahkan ke arah yang negatif atau ke arah yang positif? Kalau kita arahkan ke arah yang positif, maka yang keluar dari ruang memori itu adalah sesuatu yang positif juga. Tapi sebaliknya, jika kita mengarahkan pikiran kita kepada arah yang negatif, maka yang keluar itu akan sesuatu yang negatif juga, kayak sikap yang negatif, ucapan yang negatif, dan perasaan yang negatif.
Di buku ini juga Dr. Ibrahim Elfiqi menuliskan bahwa yang membutuhkan asupan gizi yang baik itu bukan hanya diri kita aja, bukan hanya tubuh kita aja, tetapi pikiran kita juga membutuhkan asupan gizi yang baik. Beliau menganalogikannya seperti ini. Jika kita diberikan 3 menu makanan untuk dipilih, maka menu mana yang akan kita pilih? Menu pertama itu adalah makanan rumahan, menu kedua adalah makanan dari hotel berbintang, menu ketiga adalah makanan dari keranjang sampah. Pastinya kita akan memilih 2 dari 3 menu makanan itu kan ya. Yang kita pilih pasti ya makanan rumahan, kalau enggak ya makanan dari hotel berbintang. Nggak mungkin kita pilih makanan dari keranjang sampah itu. Kenapa? Karena nggak ada satupun dari kita yang mau mencelakai tubuhnya sendiri dengan memberikan asupan yang sebenarnya itu nggak layak untuk dikonsumsi gitu. Tapi sayangnya perlakuan kita terhadap tubuh kita dan terhadap pikiran kita terkadang nggak seimbang gitu. Jadi kita itu malah sering memberikan asupan gizi yang nggak baik untuk pikiran kita, sehingga pikiran kita itu nggak punya pilihan gizi yang baik untuk dikonsumsi dan untuk proses perkembangannya. Nah, jadi yang perlu diingat itu adalah kekuatan pikiran itu sangat dahsyat sekali dan sangat besar sekali, sangat berpengaruh untuk keberlangsungan hidup kita, sangat berpengaruh kepada kondisi kejiwaan kita, sangat berpengaruh kepada kepercayaan diri kita, sangat berpengaruh kepada hati kita, berpengaruh juga kepada perilaku kita, ucapan kita, bahkan berpengaruh kepada kondisi kesehatan fisik kita. Jadi, yuk sama-sama kita belajar untuk selalu memberikan asupan gizi yang baik untuk pikiran kita. Sekian dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!